Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 6 yang luar biasa, hebat-hebat, dan super-super. Ya, kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dan kita akan mempelajari tentang mengubah bentuk pecahan. Ada beberapa bentuk pecahan, di antaranya 1. Pecahan campuran, 2. Pecahan desimal, dan 3 adalah persen. Mengubah bentuk pecahan meliputi yang pertama, nanti kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, perlu diingat kembali cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Contohnya 3/10. Itu artinya satu angka di belakang koma, yaitu 0,3. Kemudian penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Contohnya 45/100 kita ubah menjadi desimal menjadi 0,45. Kita lihat di belakang koma ada dua angka. Kemudian yang terakhir, penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Contohnya 135 dibagi 1000 hasilnya adalah, kita lihat di sini kalau 1000 berarti di belakang koma ada 3 angka. Karena 135 kita hitung 1, 2, 3. Berarti di depan angka 1 ini nanti terletak koma. Setelah koma, di depannya ada bilangan 0. Jadi hasilnya 0,135. Terus, bagaimana jika penyebutnya bukan 10, 100, dan 1000? Ya, jika penyebutnya bukan 10, 100, dan 1000, maka kita harus ubah pecahan tersebut menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, lihat contoh di sini. Ada 1, 2/5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 5 ditambah 2. Ini untuk pembilangnya. Kemudian penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Jadi 1, 2/5 hasilnya adalah 7/5. Kemudian bagaimana supaya bilangan ini bisa menjadi per 10? Nah, supaya menjadi per 10, maka penyebut ini harus diubah menjadi per 10. Caranya 5 dikali berapa yang hasilnya nanti 10? Berarti 5 dikali 2. Berarti penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya pun harus dikalikan 2. Jadi 7 dikali 2 hasilnya 14 dan 5 dikali 2 hasilnya 10. Ini sudah bentuk menjadi 1/10. Maka 14 dibagi 10, kita ingat bahwasannya jika per 10 maka di belakang koma bilangannya 1. Jadi nanti kita hitung 1, 2. Ini ada dua bilangan. Karena di belakang koma 1, otomatis 14/10 hasilnya adalah 1,4. Kemudian untuk contoh yang lain, jika bilangan tersebut di sini sudah merupakan pecahan biasa, maka langsung saja kita samakan penyebutnya ini. Samakan apakah menjadi per 10, apakah menjadi per 100 atau per 1000. Nah, kita lihat 5/8. Bilangan berapa, seperberapa yang hasilnya itu bisa dikalikan angka 8 yang menghasilkan
Apakah itu per 1000, per 100, apa per 10? Maka kita coba. 8 dikali 125, maka hasilnya adalah 1000. Berarti nanti di sini penyebutnya sudah 1000, maka untuk pembilangnya pun harus sama dikalikan 125. Jadi 5 dikali 125 hasilnya 625. Nah, 625 per 1000 kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita ingat bahwa di belakang koma jika per 1000 maka harus ada 3 angka. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti di depan angka 6 ini nanti adalah koma dan di depannya koma adalah bilangan 0. Jadi 625 per 1000 hasilnya adalah 0,625. Nah, adapun untuk cara lain yaitu dengan cara pembagian porogapit. Nah, sudah pernah Bu Ari ajarkan ya. Contohnya begini, 2/3 itu hasilnya berapa pecahan desimalnya? Karena di sini kita lihat di sini bukan per 10, per 100 dan per 1000, maka kita ubah menjadi pembagian. Pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 3. Apakah 2 bisa dibagi bilangan 3? Tidak bisa, maka ini harus ditambahi 0 di belakang angka 2 ini. Nah, 20 bisa dibagi 3 ya, tetapi karena di sini ada pemindahnya di sini ada bilangan 0, maka jangan lupa bahwa dikasih 0, di atas ini kasih 0, kemudian jangan lupa diterapkan tanda koma. 20 dibagi 3 berapa? Yang mendekati 6. Ya, 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Oke? 18, di sini 20 dikurangi 18 hasilnya berapa? Oh, masih sisa 2. 2 apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa. Kita tambahi lagi bilangan 0. Jadi, apakah perlu ditambah 0 lagi di sini? Tidak perlu, karena ini sudah di belakang koma letaknya. 20 dibagi 3 hasilnya 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. Jadi, 20 dikurangi 18 hasilnya 2. Nah, karena di sini bentuknya masih sama, sisanya adalah 2, 20 berarti di sini 0,666 dan seterusnya. Maka bilangan ini kita bulatkan menjadi 0,667. Begitu anak-anakku. Tetap semangat belajar ya. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya, perlu diingat. Ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Lalu setelah penyebutnya berubah menjadi per 10, 100, 1000, dan seterusnya, baru diubah ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Contohnya 0,4 kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, karena di belakang koma 1 otomatis di sini per 10. Jadi 4 per 10 sama saja. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Bilangan berapa yang bisa membagi angka 4 dan bilangan berapa yang bisa membagi angka 10? Bilangan berapa coba? Iya, 2. Oke, kita coba ya. 10 dibagi 2 bisa. 4 dibagi 2 bisa. Oke, kita lanjut. 4 dibagi 2 hasilnya 2 dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi, untuk pecahan yang paling sederhana adalah 2/5. Contoh berikutnya, 0,25. Di belakang koma ada berapa? Ya, 1, 2. Berarti ini pasti per 100. Kita ubah 25 per 100 sama saja. Kita ubah bilangan berapa yang bisa dibagi bilangan berapa yang bisa membagi 100 dan juga 25. Oke, kita coba bilangan 25. 100 dibagi 25 hasilnya 4.
25 dibagi 25 hasilnya 1. Jadi ini sudah yang paling sederhana. Oke, contoh berikutnya 0,375. Kita lihat di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3. Berarti pasti per 1000. Jadi 375 dibagi 1000 hasilnya adalah 375 dibagi bilangan berapa supaya ini nanti bisa sederhana. Yang bisa dibagi membagi 375 dan bisa membagi 1000. Ya, kita coba bilangannya 125 ya. 375 dibagi 125 hasilnya 3. Kemudian 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Ini sudah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Untuk materi yang berikutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, ingat sudah ada kata-kata persen, ini berarti bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Karena persen ini artinya adalah 1/100. Nah, anak-anakku, jadi kita itu harus mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Contohnya kita lihat di sini. Ya. Oke. Ada bilangan 1/4. 1/4 ini kita ubah menjadi per 100, maka bilangan penyebutnya ini dikalikan berapa yang hasilnya 100? Oke, 4 dikali 25 hasilnya 100, maka karena penyebutnya sudah dikalikan 25, pembilang pun harus dikalikan 25. Jadi 1 dikali 25 hasilnya 25 dan 4 dikali 25 hasilnya 100. 25 per 100 sama saja 25%. Ingat bahwa persen ini sama saja per 100. Oke, contoh yang berikutnya ada 3/4. 3/4 kita cari bilangan supaya penyebutnya 100, maka harus dikalikan 25. Jadi pembilangnya pun harus dikalikan 25 ya. 3 dikali 25 hasilnya 75 dan 4 dikali 25 hasilnya 100. Maka pecahan ini karena per 100 sama saja persen, jadi hasilnya adalah 75%. Oke, anak-anakku, itu contoh yang per 100. Nah, sekarang coba kita lihat untuk contoh yang berikutnya yaitu tentang pecahan 1/2 atau biasa kita sebut setengah ya. Di sini kita lihat berapa dikali berapa yang hasilnya 100. Di sini sudah ada penyebutnya 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 100? Dikali 50, betul. Berarti pembilangnya pun dikali 50 ya. 1 dikali 50 hasilnya 50. 2 dikali 50 hasilnya 100. Jadi karena sudah per 100, maka hasilnya 50%. Nah, anak-anakku, perlu diingat ya, bahwa bilangan 1/4 sama saja 20%. 3/4 sama saja dengan 75%. Dan 1/2 sama saja dengan 50%. Ya. Berikutnya kita coba untuk pahami tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, anak-anakku, untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, terlebih dahulu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Ingat tadi ya, bahwa persen sama saja dengan 1/100. Nah, setelah itu baru diubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Contohnya 20%. Ini sama saja 20/100. Kemudian kita ubah menjadi pecahan yang lebih kecil lagi. Untuk itu harus dibagi. 100 dibagi berapa? Yang nanti pembaginya itu juga bisa membagi bilangan 20. Oke, kalau begitu kita coba ya. Jadi penyebutnya kita coba. 100 bisa dibagi 20? Bisa. 20 bisa dibagi 20? Bisa.
Maka kita kerjakan. 20 dibagi 20 hasilnya 1. Kemudian 100 dibagi 20 hasilnya 5. Nah, ada cara yang lebih cepat lagi. Misalnya di sini ya, 20 per 100. Oke, di belakang ini ada angka 0. Coret nolnya 1 di atas, bawahnya dicoret juga. Jadi sisanya adalah 2 per 10. Oke, 2 per 10 ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi 10 bisa dibagi 2? Bisa. Penyebutnya kita bagi 2, maka pembilangnya pun dibagi 2. Hasilnya adalah 2 dibagi 2, 1. 10 bagi 2 adalah 5. Sama saja kan anak-anakku? Iya. Oke, kita lanjut. Ada contoh berikutnya yaitu 75%. Berarti 75 dibagi 100. Sama saja kita bagi ya. Apakah bilangan ini bisa membagi bilangan 75 dan 100? Bilangan berapa kira-kira? Kita masukkan bilangan 25. Jadi 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3. Dan 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi kita ingat 75% ini sama saja dengan 3 per 4. Dan seterusnya seperti itu ya. Oke, kita coba untuk contoh yang berikutnya. 125% kita ubah menjadi pecahan yang sederhana. Jadi 125 dibagi 100. Kita cari bilangan yang bisa membagi bilangan 100 dan 125. Oke, karena di belakang 5 pasti kita pakai 25 ya. Oke, 125 dibagi 25 dan 100 dibagi 25. Kita cari 125 bagi 25 hasilnya adalah 5 dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Wow, ternyata pembilangnya lebih banyak. Kalau begitu kita sederhanakan lagi. 5 dibagi 4 bilangan berapa yang mendekati? 5 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Ya, 1 dikali 4 berapa? 4, berarti masih sisa berapa? 5 dikurangi 4 masih sisa 1, berarti 1 per 4. Begitu anak-anakku, ini sudah pecahan yang paling sederhana. Berikutnya kita pelajari yaitu mengubah desimal menjadi persen. Karena persen artinya per 100, maka cara mengubahnya pun masih sama, kita menggunakan penyebut 100. Nah, contoh ya anak-anakku ya. Di sini ada 0,2. 0,2 di belakang koma ada berapa sayang? 1. Berarti nanti penyebutnya adalah 1/10. Oke, berarti sama saja 2 per 10. Karena diubah menjadi persen, ini harus diubah menjadi per 100. Berarti harus dikalikan berapa? 10. Karena penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya pun harus dikalikan 10. Jadi 2 dikali 10 dibagi 100 kali 10, hasilnya 20 per 100. 20 per 100 karena 100 ini sama saja dengan persen, maka kita tulis 20%. Contoh berikutnya 0,55 sama saja dengan di belakang 55 ini ada berapa? Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti ini sudah langsung per 100 ya. Berarti 55 per 100. Hasilnya adalah 55%. Begitu anak-anakku. Jadi kita harus cari dulu diubah menjadi bentuk per 100 terlebih dahulu ya. Untuk materi berikutnya yaitu mengubah persen menjadi desimal. Bagaimana caranya? Iya, karena kita ingat bahwa persen ini per 100, maka kita harus ubah persen ini menjadi per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya baru ubah bentuk desimal dengan menentukan banyaknya angka di belakang koma. Oke, kita langsung ke contoh ya anak-anakku. Ya, untuk contohnya 2%. Ingat bahwa persen ini per 100, maka diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Jadi 2 per 100.
Ingat, tadi kita kembali ke pelajaran yang lalu bahwasanya jika per 100 itu berarti di belakang koma ada 2 angka. Maka 2 per 100 kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,02. Selanjutnya ada contoh 45%. Nah, 45% ini maka kita ubah menjadi per 100 jadi 45 per 100. Kalau yang ini tidak susah ya, langsung saja di belakang koma ada 2 angka, maka berubah menjadi 0,45. Baik anak-anakku, kita coba untuk contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang nomor 3 ini. 50% kita ubah menjadi bentuk desimal bagaimana? Kita ubah 50 per 100. Ingat, tadi Bu Ari sudah bilang bahwa jika ada ada bilangan 0 di belakang bilangan yang lain, ada 01, di sini 02. Kita coret 1, belakang dicoret 1 juga. Hasilnya adalah 5 per 10. Oke, karena di sini sudah per 10, maka dia berubah di belakang koma 1 ya. Jadinya 0,5. Yes, semangat belajar ya. Tunjukkan kamu hebat berhitung.